Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya, kita bersyukur kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Hari di mana Tuhan menebus dosa saya dan saudara, amin. Hari di mana Tuhan menyelamatkan kita semua. Untuk itu kita mau balas setiap kasih setia Tuhan melalui pujian dan sembah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah mati bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dengan menyerahkan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian, hormat dan syukur Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan senap hatimu nyatakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Ini sembah kami Tuhan. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya jemput semua kita untuk bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, hanya Engkau. Segala syukur, puji, sembah kami kepadamu Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini
Jumat Agung kami memperingati kematian. Kau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kau rela mati untuk memberi kami keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan, kami hanya mau fokus kepadamu Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap permasalahan hidup kami. Kami mau meninggalkan setiap pergumulan hidup kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini di Jumat Agung ini Tuhan bukanlah hari yang biasa, tapi hari ini Tuhan adalah hari yang penuh dengan sukacita, hari penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Biar Tuhan Engkau lindungi, Engkau sertai mereka Tuhan. Tiba di rumah-Mu yang kudus dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba habiskan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari dengan senap hatimu nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi dan nyatakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, amin, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, segala hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari jemaat saja, mari jemaat saja yang menaikkan pujian ini dengan senap hatimu ya Tuhan. Bagi Dia, amin, segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala pujian serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama
dibebaskan dan dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap darah-Mu yang tercurah bagi kami semua. Suaramu dan katakan, ku bebas. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang.
Sama-sama kita mau katakan, dan hidupku berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bebas, kami menang dari segala kuasa dosa. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu. Untuk itu kami mau lebih lagi datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini kami yang siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh katakan ke kanan dan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau angkat pujian sukacita kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Amin. Sama-sama kita mau katakan dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Sama-sama kita mau angkat jempol kita dan nyatakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus dia baik. Sekali lagi lebih sungguh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus dia baik bagimu. Dia sungguh baik.
ada sukacita, amin. Sekarang telah tiba bahwa keselamatan dan kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita, amin. Karena darah yang telah tercurah bagi setiap kita. Mari sama-sama kita angkat pujian. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi kita mau nyatakan oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh domba. Oleh darahnya, oleh darahnya iblis telah dikalahkan. Tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya terdakwa kita. Sekarang telah tiba, tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Sama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi di atas kepala dan nyatakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Siapa yang dikalahkan? Oleh darah anak domba. Sekali lagi lebih sungguh. Mari jemaat Tuhan saja kita bersama-sama katakan oleh darah. Sekali lagi lebih sungguh katakan oleh darah. Oleh kesaksian kita, iblis oleh darah domba. Sekali lagi katakan oleh domba. Haleluya. Kita percaya bahwa oleh darah anak domba iblis dikalahkan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mengundang adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan agar didoakan oleh hambanya. Yesus
bawah, bisa naik ke atas. Haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mendoakan anak-anak kita biar mereka bisa belajar bersama. Ketika tidak keberatan, kita angkat tangan kita memberkati mereka dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh membawa anak-anak kami, permata hati kami, buah hati kami Tuhan, ke rumah Tuhan. Mereka adalah masa depan kami, masa depan gereja Tuhan. Kami berdoa, mendoakan mereka Tuhan agar mereka boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka ada di rumah Tuhan karena keterbatasan kami kadang sebagai orang tua, namun kami rindu Tuhan, mereka boleh mempelajari bagian firman Tuhan dengan benar. Mereka hidup dalam kekudusan, dijaga sertai dalam bermain, dalam belajar. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil senantiasa. Memberkati orang tua dalam mencukupkan setiap kebutuhan dari anak-anak ini. Tuhan berikan berkat sehingga setiap orang tua mampu mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan berkati bagi setiap kakak-kakak trainer yang akan mengajar bahasa yang sederhana menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh mengajar anak-anak ini dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Ini doa kami, ini seluruh sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan kembali ke kelas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa karena salib Tuhan, kita hidup sampai saat ini, amin. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah yang telah memulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kasih Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup Menyembuhkan. Jiwa kami berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah. Sama-sama kita mau nyatakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
lebih sungguh lagi nyatakan karena salibmu. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Amin. Ku hidup salibmu, kami menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Hidupku karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Salibmu ku hidup. Karena salibmu Tuhan ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu hidupku. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena salib kami hidup, karena salib kami menang. Karena salib kami ada sebagaimana kami adanya. Karena yakin betul ya Tuhan, bahwa pengorbanan Tuhan bagi kami tidak sia-sia. Karena pengorbanan Tuhan bagi kami adalah memberikan kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah untuk memperingati kematian Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mati di kayu salib, berkorban bagi kami. Terima kasih atas segala keberadaan kami. Apapun yang kami miliki, kami tahu semua berasal daripada Tuhan. Bahkan hidup kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami tahu betul itu semua dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di saat yang indah ini kembali kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicara buat masing-masing kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Bersama-sama kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh ada kembali di Jumat Agung di tahun 2024 ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan hari ini kita beribadah, tentunya kita mau memperingati kematian Tuhan di kayu salib.
ya. Gereja memperingati kematian Tuhan sebulan sekali lewat perjamuan kudus. Nanti sebentar, ya meskipun ini bukan awal bulan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena itulah pesan firman Tuhan bahwa kita harus melakukan perjamuan kudus untuk mengenang ya kematian Tuhan, mengenang pengorbanan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Tetapi bagi saya secara pribadi, saudara, mengenang kematian Tuhan di atas kayu salib itu harus setiap hari, ya. Bukan saja kita harus menunggu perjamuan kudus atau menunggu ibadah Jumat Agung, ya, tetapi harus setiap hari. Itu sebabnya kenapa orang Kristen ya menggunakan kalung salib, di rumah ada salib, ya, karena supaya kita mengenang kasih Tuhan, ya, Tuhan yang rela mati karena kasihnya kepada saudara dan saya. Nah, itu sebabnya orang Kristen tuh lambang kasihnya bukan love, tetapi salib, ya. Salib itu lambang kasih Allah kepada kita. Ya, jadi salib bukan atribut, ya, buat aksesoris kita, tetapi itulah adalah lambang kasih. Nah, baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan, ya, hubungan salib dengan kita, ya. Jangan saudara bilang, wah, hubungan salib dengan kita baik-baik saja, bukan itu maksudnya, ya. Tetapi hubungan, ya, ada korelasi, ya. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib, ya? Ada hubungannya dengan kehidupan saudara dan saya, bukan hanya kepada orang-orang di zaman itu, ya, di 2000 tahun yang lalu. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46. Ya, Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46, demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, jadi siang ini, ya. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Ya. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini, ya, ada 3 peristiwa ajaib pada saat, ya, menjelang Yesus mati dan Yesus mati, ya. Yang pertama, terjadi keajaiban alam, ya. Karena menurut para ahli, ya, pada saat itu tidak ada gerhana matahari, ya. Musim gerhana itu rotasi bumi, matahari dan bulan itu, ya, tidak pada saat waktu-waktu untuk gerhana, ya. Jadi ini memang kedahsyatan alam, ya, yang terjadi. Bahkan dalam Injil Matius, wah, itu lebih seru lagi ditulis, ya. Jadi waktu Yesus mati dicatat ada gempa bumi, ya. Bukit-bukit batu terbelah, bahkan kuburan-kuburan terbuka. Ya, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Wah, saudara bayangkan, ya. Mungkin kalau zaman sekarang, wah, ini ada zombie ini ya keluar gitu kan. Tetapi itu yang dicatat oleh Matius, ya, yang bacaan kita dalam Injil Lukas. Jadi yang pertama adalah ada peristiwa ajaib, keajaiban alam, ya. Nah, ini membuktikan bahwa, ya, Yesus ini penguasa alam semesta. Amin. Dia pencipta bahkan alam semesta. Nah, jadi luar biasa. Kemudian yang kedua, peristiwa yang ajaib terjadi dalam kematian Yesus, tabir bait suci itu terbelah, ya. Jadi di bait suci, bait Allah itu ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ya. Ruang maha kudus itu dibatasi dengan tirai, gitu, ya, dengan apa ini, horden lah, kerten, ya. Dan itu terbelah. Nah, enggak semua orang bisa ada di situ. Yang ada di bait Allah yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanya 1 orang, ya, imam besar. Gak boleh ada yang lain, imam besar. Dan gak mungkin imam besar itu menggunting, ya, tabir
bait Allah itu nggak mungkin, karena itu sesuatu yang kudus, maha kudus, ya. Dan itu terjadi seketika ketika Tuhan Yesus ya mati di kayu salib. Nah, itu sebabnya itulah keajaiban ya, bagaimana Tuhan Yesus ya membuat ruang maha kudus itu tidak ada batasan lagi. Jadi kalau dulu orang Yahudi ya, mereka mau mau memohon dosa mereka ya, melakukan pendamaian dengan Tuhan ya, karena perbuatan dosa mereka harus membawa korban ya, kemudian minta imam besar mendoakan mereka ya. Nah, imam besar ini kan dia juga manusia biasa ya, manusia yang berpotensi juga melakukan dosa ya. Imam besar agung itu bukan manusia yang suci, yang sempurna, dia juga manusia biasa. Dan itu sebabnya saya katakan keajaiban Jumat Agung itu adalah ketika tabir bait Allah terbelah dua, sehingga siapapun orang bisa menghampiri takhta suci Allah ya. Ditulis dalam kitab Ibrani ya, sehingga kita penuh keberanian ya menghampiri takhta kasih karunia ya. Artinya takhta ruang maha kudus Allah. Jadi setiap kita di dalam Yesus ya, kita bisa menghampiri Bapa langsung ya, dalam hadiratnya yang kudus. Itu sebabnya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya, supaya kita roh kita masuk dalam hadirat Tuhan yang maha kudus ya, merasakan hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa ya. Jadi Yesus bukan dia mati karena dia ditikam ya dia mati, tidak ya. Alkitab mencatat, bahkan para rasul juga Injil menuliskan bahwa dia menyerahkan dirinya. Artinya kalau dia tidak menyerahkan dirinya, dia nggak mati-mati karena dia Tuhan. Ya, ya. Kenapa dia harus mati, saudara? Karena menurut hukum Taurat, penghapusan dosa itu harus ada darah yang tertumpah. Ya, harus ada darah, itu hukumnya. Ya, itu hukumnya. Bahkan Ibrani tulis ya, hampir segala sesuatu, Ibrani pasal 9 ayat 22, tidak ada di slide, saya bacakan saja. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tetapi Ibrani bilang, apakah darah binatang bisa menyucikan manusia, dosa manusia? Tidak ya. Harus dengan darah manusia, yaitu Yesus ya. Dia harus mati, menyerahkan nyawanya ya, untuk menebus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Amin. Jadi ada 3 perkara dahsyat dalam kematian Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar, saudara, apa hubungannya salib ya atas kehidupan kita? Apa korelasinya? Nah, yang pertama saya pelajari dalam Alkitab, karena salib kita mendapat bagian janji Allah. Nah, ini suatu pelajaran penting ya. Kita sering mendengar di dalam Injil itu sunat ya. Nah, saya bacakan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 16 ya. Jadi karena salib kita mendapat bagian janji Allah. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu, ini nasihat Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Jadi Paulus ini sedang berkhotbah kepada orang-orang yang non-Yahudi, orang bukan Israel ya. Ya, mungkin di sana ada orang turunan Arab, karena ini Efesus ini di Turki ya, sekarang tuh daerah Turki. Dan umumnya mereka juga di sana banyak orang Yunani ya. Jadi kalian tuh bukan Yahudi secara daging, betul. Bukan keturunan Yahudi, ya, termasuk saudara dan saya, kita bukan orang Yahudi ya. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Waktu itu artinya sebelum mereka percaya Yesus ya. Jadi Paulus sedang menegaskan kepada jemaat Efesus, mereka sudah terima Yesus ya, sudah percaya kepada Yesus, mereka sudah orang Kristen Pak. Nah, dia sedang mengingatkan ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, belum mengenal Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan
yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kamu yang dulu jauh. Jadi kata jauh dekat ini bicara tentang hubungan, ya. Jadi Tuhan itu ya, meskipun orang-orang jental, orang-orang gak percaya Yesus, gak percaya Allah, tetap dia apa? Memperlakukan umat manusia karena dia makhluk ciptaannya. Ya, Tuhan selalu membangun hubungan. Cuma manusianya aja yang belum mengenal Allah. Ya. Makanya Paulus pakai kata jauh dan dekat. Jauh artinya dulu kamu belum mengenal Allah, tetapi Allah selalu sebenarnya berhubungan dengan manusia, ya, dengan kasih karunia, dengan anugerah umum, kasih matahari, hujan buat orang yang percaya dan tidak sama, kan, itu kasih karunia Tuhan. Ya. Tuhan berkati kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Jadi mempersatukan antara Yahudi dan non-Yahudi, yang Israel dan non-Israel. Ya. Mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya, Yahudi dan non-Yahudi, Israel dan non-Israel, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, saya akan jelaskan membatalkan hukum Taurat. Ini bukan berarti membatalkan seluruh hukum Taurat, ya, tetapi membatalkan sunat sebenarnya. Ya, Yesus pernah bilang, ya, dia berfirman, aku datang ya bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi menyempurnakan. Ya. Nah, kenapa sunat, saudara? Jadi Tuhan Allah itu, Yahweh itu membuat perjanjian dengan Abraham. Ya, waktu Abraham dipilih, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya. Ya, keturunan Abraham. Makanya orang Yahudi bilang Bapak Abraham. Ya, karena mereka yakin betul bahwa mereka keturunan Abraham. Nah, tanda perjanjiannya dari pihak Tuhan, Tuhan akan memberkati. Ya. Dari pihak Tuhan segala keturunan Abraham akan diberkati. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi dari pihak Abraham, ya, dia harus sunat. Itu perintah Tuhan. Kamu harus sunat. Keturunanmu, ya, seberapapun banyak keturunanmu itu harus sunat. Dan itu ikatan perjanjiannya. Yang sunat akan diberkati, yang tidak sunat tidak akan diberkati. Jadi perjanjian Allah dengan Bapak Abraham adalah sunat. Ya. Nah, itu sebabnya sudah kasih dalam orang yang sunat, ya, turunan Yahudi, dia akan menerima blessing, berkat Tuhan, janji-janji Tuhan itu akan diperoleh semuanya. Ya. Tetapi kita orang-orang Eropa, ya banyak orang-orang yang tidak bersunat, bukan berarti kita nggak memiliki janji. Yesus sudah batalkan hukum Taurat sunat itu lewat kematiannya di kayu salib. Sehingga apa? Kita mendapat bagian janji Allah. Ya. Itu sebabnya kita percaya betul janji-janji Allah dari perjanjian lama, perjanjian baru. Kita akan menikmatinya. Amin. Janji berkat, janji keselamatan, apapun janji-janji Tuhan. Perlindungan Tuhan juga menjadi bagian kita. Ya. Tanpa kita harus disunat. Ya, kita bukan keturunan Yahudi langsung. Ya. Makanya dalam Ibrani juga dicatat. Percuma kamu sunat tetapi kamu tidak melakukan hukum Taurat. Lebih baik orang tanpa sunat tetapi dia melakukan hukum Taurat. Betul kata Ibrani. Alangkah baiknya orang yang bersunat juga melakukan hukum Taurat. Tetapi pada kenyataannya, kenapa bangsa itu selalu mengalami hukuman? Karena mereka selalu tidak taat kepada Tuhan. Percuma mereka bersunat, tetapi mereka tidak melakukan
firman Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya Yesus datang, dia menggenapi hukum Taurat. Dan salib ya membatalkan hukum Taurat, artinya soal sunat. Ya. Soal sunat. Nah, itu sebabnya kita mendapat bagian dari janji-janji dan berkat-berkat Allah karena salib. Amin. Karena salib. Karena salib hidup kita diberkati. Jadi itu yang pertama. Jadi saudara pahami ya. Ya, kenapa sering kita katakan sunat? Karena itu sunat perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Tetapi karena salib ya, kita juga mendapat bagian janji dan berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, apa korelasinya hubungan salib dengan kita? Ya, karena salib dosa kita turut dipakukan. Ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat, kembali lagi ya, karena bicara tentang janji berkat ini sunat secara lahiriah, tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya. Menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ya kan? Coba kita kalau kredit sesuatu saudara, berhutang. Ada perjanjiannya. Ya. Dan sangat mengikat, kalau nggak bayar disitalah, kalau nggak ini beginilah. Ya kan? Bikin surat perjanjian pakai meterai. Wah, kalau nggak juga ditepati bisa kurungan badan. Mengikat. Cuma kita bayangkan kita punya hutang yang kita tuh gak punya kemampuan untuk membayarnya. Ya. Bagaimana perjanjian-perjanjian itu yang mengikat, membelenggu kita, yang gak mau kita harus ya, menerima konsekuensi hukuman, kan begitu. Tetapi salib ya, dosa kita sudah dipakukan, surat utang kita sudah dibayar lunas. Itu sebabnya Yesus bilang sudah selesai waktu dia mati. Ya, dia menghapus semua utang dosa kita. Karena utang dosa harus dibayar. Utang dosa itu maut. Kita tuh gak bisa suka-suka. Zaman dulu punya dosa langsung mati, langsung terima hukuman. Memang seenaknya gitu buat dosa gak ada hukuman. Ada hukumannya, ada punishmentnya. Ya, ada konsekuensinya saudara. Tetapi salib sudah menghapuskan itu semua surat utang kita. Nah, itu sebabnya dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Makanya saya yakin betul saudara, orang yang memahami salib ya, memahami kematian Tuhan, pasti udah gak punya keinginan lagi untuk berbuat dosa. Tapi kalau ada orang Kristen masih suka berbuat dosa, dia belum paham betul tentang salib. Dia belum paham betul tentang kematian Tuhan bagi hidupnya. Saya yakin betul, saya percaya orang yang memahami salib, ya, dia pasti nggak punya keinginan, ya, untuk berbuat dosa lagi. Tapi kalaupun dia jatuh dalam dosa, ya, itu udah di luar kontrolnya dia. Tapi kalau bicara tentang keinginan, dia udah gak mau. Ya. Makanya dalam Roma pasal 6 itu, kalau terjemahan firman Allah yang hidup, ini bicara tentang keinginan dosa. Ya. Nah, karena kita bacanya ini terjemahan baru, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang. Bukan tubuh dosa, keinginan untuk berbuat dosa. Nah, itu kalau terjemahan firman Allah yang hidup. Keinginan kita untuk mencuri, keinginan kita untuk menipu, keinginan kita untuk menjahati orang lain itu udah gak ada. Orang yang memahami salib itu udah gak ada. Udah gak ada rasa itu. Ya, udah gak ada. Karena Yesus sudah ada dalam hidupnya. Makanya ya, di sini saya simpulkan karena salib dosa kita turut dipakukan. Yang ketiga, apa hubungannya salib dengan kita? Karena salib kutuk kita diselesaikan. Ya.
Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kutuk hukum Taurat. Saudara kalau baca kutuk hukum Taurat itu ngeri saudara. Ya, Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46. Ya, orang yang tidak taat pada firman Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan itu akan dikutuk. Ya. Pekerjaannya dikutuk, makanannya dikutuk, penghasilannya dikutuk, macam-macam penyakit akan dialaminya, penderitaan, kematian. Dan itu semua akan datang dalam dirinya. Ya. Makanya orang yang zaman dulu orang itu kalau mereka melakukan kejahatan, melanggar firman Tuhan karena mereka percaya akan hukum Taurat, hidup mereka terkutuk. Karena melakukan firman hukum Taurat itu nggak mudah, menginginkan saja ini baru dalam pikirannya aja udah kena kutuk kita. Tetapi karena salib kutuk kita diselesaikan. Amin. Karena Yesus sudah menjadi kutuk. Karena zaman dulu orang yang mati kayu salib itu orang terkutuk. Ya. Disalib, ditelanjangi, dipermalukan, diolok-olok, itu orang terkutuk itu. Dan Yesus apa dosanya? Dia nggak membuat pelanggaran satupun. Kita mencatat nggak ada satupun dosa yang dilakukan Yesus. Tetapi matinya mati terkutuk. Ternyata ada rencana Tuhan. Dia rela mati, ya, menjadi kutuk demi menghapus kutuk kita. Amin. Kita ini terkutuk harusnya, orang-orang terkutuk. Siapa sih kita yang tidak pernah melakukan dosa? Setiap kita pernah melakukan dosa. Ya. Yang harusnya kita terkutuk, tetapi salib sudah menyelesaikannya. Haleluya. Nah, yang keempat sudah kasih dalam Tuhan, apa hubungan salib dengan kita? Karena salib mengajarkan ketaatan. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Yesus taat kepada Bapaknya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Injil Yohanes 13 ayat 15 katakan, Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Saudara, setiap kita punya salibnya masing-masing. Amin. Bukan kalung salib. Tetapi ada sesuatu yang kita pikul, ada beban sebagai orang percaya yang mengikut Yesus. Karena Yesus bilang itulah syaratnya. Barang siapa mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Jadi setiap kita itu ada salibnya. Tapi salib yang kita pikul tidak membuat kita mati, tidak membuat kita sengsara, tidak membuat kita menderita selama-lamanya. Justru salib yang kita pikul membuahkan ketaatan. Dan ketaatan itu membuahkan berkat. Amin. Salib itu ujung-ujungnya menjadikan kita orangnya taat pada Tuhan. Supaya kita enggak berontak. Terima aja, pikul. Yesus itu dia menanggung salibnya. Dia enggak berontak kepada Bapaknya. Ya. Kenapa aku harus disalib? Kenapa harus saya begini? Ya. Bahkan di malam Getsemani, dia kata di Taman Getsemani, ya. Tadi malam ada ibadahnya di pusat, saya sempat mengikuti, ya, ibadah malam Getsemani. Biarlah cawan ini lalu padaku. Itu maunya Yesus. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Mungkin setiap kita juga Tuhan angkat salib ini. Tetapi marilah setiap kita berkata, jadilah kehendakmu seperti yang kau kehendaki. Amin. Ya. Karena salib yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan Yesus bilang bebanmu tuh ringan. Ya. Pikul aku. Dan bebanmu ringan. Asalkan kita memikulnya bersama Yesus. Amin. Bersama Yesus. Setiap kita memiliki salib. Jadi pahami saudara kasih dalam Tuhan. Sadari salib itu membuahkan ketaatan. Ya, taat saja. Salib itu enggak membuat kita menderita, enggak membuat kita susah selama-lamanya. Karena janji Tuhan penderitaan kita enggak melampaui kekuatan kita, kemampuan kita. Ya.
penderitaan yang kita alami. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar, kata firman Tuhan. Nggak melampaui kok, pikul aja. Ya, salib apa yang Tuhan berikan. Teman saya itu tadi, istri saya sudah cerita, dia mengalami masalah. Ya, dan tadi saya tanya lagi kan, kapan itu terjadi? Teman saya, dia seorang gembala, suami istri gembala. Jadi dia gerejanya tuh di rumah, ya di Bekasi. Kemudian ambruk saudara, lotengnya itu, waduh, sampai dia nggak bisa tidur di situ, nggak bisa tinggal lagi, tuh kan. Dan dia cerita, dia kesaksian ya Mam ya, di satu acara dia kesaksian. Dan musibah dia begitu berturut-turut, mobilnya hilang, motornya hilang, rumahnya roboh. Itu rumah buat gereja, tiap minggu dipakai ibadah. Tadi saya langsung telepon kan, dulu sama-sama pelayanan di GL Ministry. Ya saya rindu nih manajemen mendengarnya kalau kita support juga lah ya. Kita berdiakonia buat teman sahabat saya ini. Saya katakan ya itulah, kalau kita mengiring Yesus. Ya, kadang kita pikir hidup ini salib tuh nggak habis-habis. Datang ini silih berganti ya. Ujian selalu datang, pergumulan selalu datang. Jadi dia harus tinggal sama kakaknya. Ya bersyukurnya kepada Tuhan waktu itu Robo nggak ada orang di rumah. Ya, nah itu thank God. Jadi dia bersyukur juga nggak ada yang ya korban lah gitu kan, karena lagi gak ada orang di rumah, semua lagi ada kegiatan di luar rumah, dan dia tinggal di rumah kakaknya yang non Kristen ya, yang bantu dia ya, kebetulan lagi ke daerah kosong rumah, jadi ya sementara waktu dia ada di sana ya. Nah itulah saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya setiap masalah pergumulan yang kita hadapi ada rencana Tuhan. Saya bilang Tuhan mau jadikan gereja, gedung gereja jadi besar ini dengan masalah ini. Amin. Iya. Karena biasanya ya di balik hujan ada pelangi ya. Di badai pasti berlalu. Berkat Tuhan menanti kehidupan kita. Iya. Ya, karena salib saat aja. Karena ujian kita ketika kita ada musuh, jangan bersungut-sungut. Itu rumusnya. Jangan kita ngedumel aja. Aduh Tuhan kenapa? Jangan. Thank God, terima kasih Tuhan. Terima kasih aja. Ya. Nanti saudara akan lihat. Yang tidak pernah terpikirkan, belum pernah lihat Tuhan sediakan. Amin. Ya, hal yang dahsyat pasti Tuhan nyatakan. Karena salib mengajar ketaatan. Ya. Jadi kalau kita memandang salib, ingat, aduh saya harus belajar taat. Saya punya salib dalam diri saya harus tetap terus taat. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir saudara. Salib menjadikan kita apa? Salib menjadikan kita kuat dalam iman. 2 Korintus 13 4 dan 5. Karena sekalipun Yesus telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Yesus hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ada power of God ya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Jadi saya simpulkan yang kelima, salib menjadikan kita kuat dalam iman. Amin. Orang yang tidak ada dalam Kristus, hidupnya pasti cepat putus asa, stres, selalu dalam kekhawatiran karena nggak ada Kristus, ya, dan sampai depresi. Tapi kalau orang ada dalam Kristus dalam dirinya, ya, selalu ada ucapan syukur, apapun yang dia hadapi selalu dia mengucap syukur, amin. Karena dia paham betul Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, amin. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, salib itu menjadikan kita kuat dalam iman. Apapun yang kita hadapi, permasalahan, pergumulan, kita memandang itu, oh inilah salib yang harus aku pikul. Jadi dia kuat. Ya. Karena mengikuti Yesus syaratnya harus memikul salib. Ya kan? Jadi ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika proyek kita belum berhasil, ketika kita ditipu orang, ketika apa yang kita sudah upayakan gagal, gak apa-apa, ini salib aku. Aku tetap bersyukur kepada Tuhan.
Amin. Mengucap syukur. Karena salib menjadikan kita kuat dalam iman. Dan yakin, saudara harus yakin bahwa masalah itu kita pasti lewati. Ini saya kalau kasih kesempatan nih, kesaksian nih semua jemaat nih hari ini nih, mungkin 2 hari 2 malam baru selesai nih ibadah. Coba cek masalah kalian yang dulu, yang dulu menangis udah kayaknya udah nggak mungkin. Tapi hari ini saudara fine-fine aja kan? Amin. Dulu terpuruk, gak ada pekerjaan, gak ada bisnis, usaha gagal semua. Coba hari ini. Saya yakin kita semua gak pernah makan batu di sini. Ya, masih makan nasi ya. Tuhan masih berkati. Ya, itulah Tuhan kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, yang terakhir kesimpulannya, hubungan salib dengan kita. Yang pertama, ingat baik, kita mendapat bagian janji Allah. Amin. Karena salib. Kalau Yesus gak mati salib, kita gak dapat janji Allah. Ya. Kedua, dosa kita turut dipakukan. Kita gak ada lagi punya keinginan untuk melakukan, menipu orang, membohongi orang, untuk berbuat kejahatan. Udah gak ada rasa itu. Kalau kita sadar akan salib. Udah mati rasa soal dosa itu. Ya. Yang ketiga, kutuk kita diselesaikan. Keempat, mengajar kita dalam ketaatan. Ya. Dan kelima, menjadikan kita kuat dalam iman. Nah, ini satu ayat terakhir nih di dalam kotak. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, artinya apa? Kita harus jadi saksi. Amin. Kita harus jadi saksi bahwa kematian Tuhan itu untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mampu memahami, memberikan kami pemahaman yang lebih lagi. Sehingga ya Tuhan, kami boleh dapat memahami arti salib, arti pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami. Bahwa Tuhan mati untuk menebus dosa kami. Tuhan rela mati agar janji-janji Allah, berkat-berkat Allah kami dapat alami dan nikmati. Dan Tuhan rela mati bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak menanggung segala kutuk apapun akibat perbuatan dosa kami. Karena Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah memakukan setiap niatan-niatan dosa dalam hidup kami. Karena salib-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan karena salib ya Tuhan. Salib mengajarkan kami akan ketaatan. Dan salib memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Sehingga kami boleh bangga akan salib Kristus atas hidup kami. Saatnya kami akan menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami masing-masing. Hamba-Mu, istri Hamba-Mu, anak-anak Hamba-Mu ini. Bahkan setiap dosa pengerja, keluarganya, bahkan seluruh jemaat, dosa-dosa mereka, anak-anak, dosa-dosa anak-anak mereka Tuhan. Kami datang pada Tuhan merendahkan diri kami, memohon ampun. Setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan itu, baik itu dalam pikiran, dalam hati kami, dalam perkataan, perbuatan yang tidak disengaja Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut roti dan anggur dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian tubuhmu terpecah. Melepaskanku
tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Dalam perjanjian dengan darah-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita angkat tinggi di atas kepala dan kita menaikkan doa-doa kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala bersama-sama dengan iman. Kita naikkan doa kita, saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah.
mengambilkan cawan tangan kanan. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala. Bersama-sama kita naikkan doa kita, saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku, jagai usahaku, jagai gerak hidupku, jagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat salib. Terima kasih buat Golgota. Dosa kami merah seperti kerdus, tetapi oleh anugerah Tuhan kami diputihkan, dosa kami diputihkan seperti salju. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus saat ini. Terima kasih untuk salib, terima kasih untuk Golgota, terima kasih untuk tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah untuk menembus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan just update.
Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur berterima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Terlebih ketika kami sudah menyatu bersama dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kiranya ibadah dan perjamuan kudus ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Dan saatnya ya Bapa, kami akan memberikan terbaik melalui persembahan kami. Kami memberi karena kami tahu, karena Allah sudah begitu baik bagi kami. Dan kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, setiap jemaat Tuhan, baik yang melalui kotak persembahan maupun melalui transfer bank. Kami berdoa untuk setiap mereka ya Bapa, apa yang menjadi pekerjaan, usaha, bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan mempergunakan persembahan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Persembahan ini dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia penolongku, darahnya menebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin Ku angkat panji, oh, dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hidup. Dia penebusku, dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki. Biarlah firman Tuhan tinggal tetap di dalam kami, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, dalam kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kami berdoa juga untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden dan jajaran menteri yang ada. Mereka boleh bekerja dengan roh yang takut akan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Mereka boleh bersinergi untuk membangun bangsa ini, untuk kemajuan setiap masyarakat yang ada boleh menikmati hasil-hasil pembangunan jerih payah mereka ya Bapak. Dan kami sungguh bersyukur boleh IKN boleh berjalan hingga saat ini, dan apapun yang menjadi kebutuhan, dana yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa untuk senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Uwendong beserta dengan istri
anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu. Tuhan berkati keluarga ini ya Bapa. Dan Tuhan berkati pelayanan dari Bapak Gembala senior kami ini. Dimanapun Bapak Gembala ini melayani, Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Glow di mana-mana tempat, baik di pusat, di cabang-cabang maupun di daerah-daerah dan di luar negeri. Kami berdoa gereja ini menjadi kekuatan bagi setiap jemaat yang ada ya Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui gereja kami. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk gembala lokal di tempat ini, Bapak Pendeta Indra Sigerlaki beserta dengan Ibu Okni, anak-anak. Tuhan berkati pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala dimanapun mereka melayani. Tuhan yang senantiasa menyertai. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak mereka ya Bapa, apa yang menjadi kebutuhan di dalam pendidikan dan sekolahnya, Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa untuk rencana pembangunan gereja kami ya Tuhan, di mana pada saat ini kami sungguh merindukan tempat yang layak untuk kami beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengerja, Bapak Gembala dan Ibu Gembala di dalam rangka penggalangan dana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bekerja dengan sepenuh hati kami untuk menggalang dana sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk setiap rencana-rencana gereja kami, baik ibadah tengah minggu maupun ibadah raya hari Minggu nanti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan baik. Setiap peralatan yang digunakan dan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kesanggupan serta kemampuan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk setiap mereka, Tuhan yang menambahkan berkat-berkat bagi mereka, Tuhan yang pelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang sembuhkan, di dalam kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berbeban berat, Tuhan yang berikan keringanan, yang terikat Tuhan yang lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan inilah doa permohonan kami, doa pengucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, sama-sama kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang senang berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu ataupun dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biar yang ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, kesehatan kita, bahkan masa depan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai, silakan duduk, silakan bersaat teduh. Haleluya, selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.